Oke, guys, jujur deh. Mitos terbesar tentang kenapa kita ngerasa nyaman banget saat dipeluk pasangan itu adalah kita mikir itu cuma soal cinta atau lagi kangen aja. Padahal, itu cuma pucuk gunung es, bestie. Ada banyak banget hal yang terjadi di dalam tubuh kita yang jauh lebih kompleks dan ilmiah daripada sekadar perasaan. Ini bukan cuma tentang hati, tapi juga otak dan hormon-hormon ajaib yang bekerja di sana. Nah, kalau lo selama ini juga mikir gitu, tenang, lo gak sendirian kok. Mayoritas orang emang sering banget salah kaprah soal ini. Kita cenderung menyederhanakan hal-hal yang sebenarnya punya lapisan makna dan fungsi yang lebih dalam. Tapi justru itu asiknya, kan? Karena hari ini, gue bakal ajak lo menyelam lebih dalam buat ngertiin apa yang sebenarnya terjadi di balik sensasi nyaman itu. Jadi, secara sains, rasa nyaman saat dipeluk itu largely karena pelepasan hormon-hormon kebahagiaan. Yang paling utama itu ada oksitosin, sering disebut hormon cinta atau hormon pelukan. Terus ada dopamin yang bikin kita ngerasa senang dan termotivasi, dan juga serotonin yang ngatur mood kita. Sentuhan fisik, terutama yang lembut dan penuh kasih, itu jadi trigger alami buat otak kita membanjiri tubuh dengan zat-zat kimia positif ini. Makanya, rasanya langsung adem ayem gitu. Tapi, hati-hati ya, ada red flags yang sering diabaikan nih. Kalau lo ngerasa pelukan itu cuma jadi solusi instan buat nutupin masalah yang lebih gede di hubungan, atau lo cuma ngerasa nyaman kalau dipeluk tapi di luar itu hubungan lo toksik, itu bahaya banget. Pelukan emang powerful, tapi bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah tanpa effort komunikasi dan pemecahan masalah yang nyata. Jangan sampai ketergantungan fisik malah menutupi luka emosional yang lebih dalam. Mitos satu yang sering banget gue denger di medsos adalah pelukan itu selalu bisa nyembuhin semua luka. Eits, nggak gitu juga, bestie. Fakta ilmiahnya, pelukan emang bisa ngurangin stres dan bikin kita ngerasa didukung, tapi dia bukan obat ajaib buat trauma atau masalah mental yang kompleks. Kita tetap butuh proses penyembuhan yang lebih terstruktur, kadang bahkan bantuan profesional, di samping dukungan fisik yang hangat. Jadi, jangan salah kaprah ya. Miskonsepsi lain yang bisa merusak hubungan itu, kalau pasangan lo gak suka pelukan, berarti dia gak cinta. Ini salah besar. Setiap orang punya love language dan kebutuhan sentuhan fisik yang beda-beda. Ada yang emang physical touch banget, ada yang lebih ke words of affirmation atau quality time. Memaksa pasangan yang gak nyaman buat terus-terusan dipeluk malah bisa bikin dia makin menjauh. Pahami bahasa cinta masing-masing, itu kuncinya. Dari sudut pandang psikologi, kebutuhan kita akan sentuhan dan kenyamanan ini erat kaitannya sama teori attachment atau kelekatan. Gimana kita diasuh waktu kecil, seberapa sering kita dapat sentuhan dan rasa aman dari orang tua, itu ngebentuk pola kita dalam mencari kenyamanan di hubungan dewasa. Kalau kita punya secure attachment, kita cenderung lebih nyaman menerima dan memberi sentuhan. Kalau enggak, mungkin ada sedikit tantangan yang perlu kita sadari. Kalau kebutuhan akan sentuhan dan kenyamanan ini diabaikan, dampaknya bisa serius loh, baik fisik maupun mental. Kita bisa jadi lebih gampang stres, cemas, bahkan ngerasa kesepian dan terisolasi. Kurangnya sentuhan positif bisa ningkatin hormon kortisol, hormon stres, dan nurunin sistem imun. Jadi, ini bukan cuma soal baper aja, tapi beneran ada konsekuensi kesehatan yang nyata kalau kita mengabaikan kebutuhan dasar ini. Terus, apa yang bisa kita lakuin hari ini buat solusi jangka pendeknya? Gampang banget. Kalau lagi sendiri,
Coba self-soothing kayak meluk diri sendiri dengan selimut hangat atau peluk guling. Kalau sama pasangan, coba mulai dengan sentuhan-sentuhan kecil yang tulus, kayak pegangan tangan pas jalan atau usapan lembut di punggung. Bahkan, peluk hewan peliharaan juga bisa lo ningkatin oksitosinmu. Intinya, cari sentuhan yang bikin lo nyaman. Nah, gimana cara ngomongin ini ke pasangan tanpa awkward? Kuncinya adalah komunikasi terbuka dan jujur. Lo bisa mulai dengan kalimat kayak, "Aku suka banget deh kalau kamu peluk aku. Rasanya nyaman banget dan itu bantu aku buat." Atau, "Aku lagi butuh sedikit sentuhan nih, boleh peluk sebentar?" Jangan lupa juga tanya balik ke pasangan, apa yang bikin mereka nyaman dan apa yang mereka butuhkan. Ini tentang saling memahami dan menghargai kebutuhan masing-masing. Jadi, momen terbesar kita hari ini adalah rasa nyaman saat dipeluk itu bukan cuma sekadar emosi romantis, tapi sebuah kebutuhan biologis dan psikologis yang mendalam, didukung oleh orkestrasi hormon-hormon kebahagiaan di otak kita. Memahami sains di baliknya bikin kita nggak cuma ngerasa, tapi juga ngerti kenapa kita ngerasa gitu. Ini memberdayakan kita buat membangun hubungan yang lebih sehat, intim, dan penuh kesadaran. Luar biasa, kan? Gimana, guys? Udah dapet banyak momen, kan? Gue pengen banget denger cerita lo. Pernah gak sih lo ngerasain momen pelukan yang bener-bener impactful secara fisik dan mental? Atau mungkin lo punya cara lain buat dapetin rasa nyaman itu? Yuk, share pengalaman lo di kolom komentar di bawah ini, boleh banget kok kalau mau anonim. Biar kita bisa belajar bareng dan saling support di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.